Baik, kita lanjut. Kemudian untuk fitur-fitur yang berada di bagian bawah, kita mulai dari sisi paling kiri, yaitu lingkaran, 3 lingkaran ini. Kita lihat dari my projects. Nah, my projects ini sama dengan yang tadi. Jadi ketika kita membuat sebuah project, kita bisa menyimpannya dan bisa kita mengedit kembali. Kemudian ada gambar-gambar di bawah ini yang bisa menjadi background untuk kita mengedit, guys. Namun ketika kita ingin menjadikan gambar lain sebagai background, kita bisa mengambil dari from gallery tadi. Nah, ini bisa kita ambil dari sini. Apapun yang ingin kita edit menggunakan background tersebut bisa kita ambil dari from gallery ini. Kemudian yang kedua, di sini ada huruf kapital A. Kita mulai dari stylist, ini terdapat browser. Dari browser ini ternyata dia adalah sebuah gaya tulisannya, guys. Kita bisa melihat. Kemudian save untuk menyimpan, edit. Ini kita mengedit atau mengubah tulisan yang kita inginkan. Misalnya seperti desain grafis. Kita bisa melihat bagaimana gaya desain grafis ini, sebagaimana style atau gaya yang kita pilih tadi. Kemudian ada delete untuk menghapus, ada copy untuk menggandakan atau untuk menggandakan teks, foto atau instrumen-instrumen yang kita inginkan. Kemudian untuk to front dan to back ini saya contohkan, misalnya untuk shapes ini sebenarnya kita bisa membuat dia menjadi sebuah background ya, guys. Misalnya ini untuk layer ini kita bisa memfokuskan atau memilih instrumen mana yang ingin kita gunakan. Kita tinggal klik di layer, kemudian kita to front, maka otomatis, saya ubah dulu warnanya, maka otomatis tulisan instrumen yang kita jadikan ini akan berada di bagian paling depan. Ketika kita mengklik to back, maka dia akan berada di belakang layar. Kita kembalikan ke to front, atau kita bisa menggesernya menjadi bagian paling atas. Ketika kita menempatkan dia di posisi paling atas di layer ini, maka dia otomatis menjadi sebuah instrumen, baik itu tulisan atau gambar, yang bisa paling menonjol karena kita urutkan menjadi instrumen teratas. Kemudian ada position. Nah, di position ini juga bagus sekali ya menurut saya, karena kita bisa memindahkannya sedetail mungkin, bahkan sekecil mungkin pergerakannya hingga 1 px ini. Semakin besar px maka akan semakin mudah kita memindahkan sesuatu itu. Misalnya ketika kita ingin membuat sebuah tulisan yang ingin kita geser posisinya, maka akan semakin mudah ketika kita akan memperbesar px itu. Ini kan 27 px ya. Oke. Juga relative position ini justru akan lebih mempermudah, karena posisi ini, misalnya kita meminta posisi yang paling tengah, berarti ini dan ini. Posisi paling samping kanan ini, samping kiri, atas dan bawah, seperti itu. Kemudian size, ukuran, padding ini untuk menggeser tulisan, apakah dia kita ingin posisikan di sebelah kanan atau sebelah, mohon maaf, dia seperti ukuran lebar dari
latar belakang teks ini. Bisa kita perkecil atau kita perlebar seperti itu. Kemudian ada color. Nah, di color ini ketika kita tidak cocok dengan warnanya teman-teman, maka kita bisa menambahkan sesuai dengan keinginan, bahkan sesuai dengan background yang kita inginkan. Misalnya kita ingin warna ini, maka cukup untuk menambahkan fitur ini. Terus bisa kita mainkan seperti ini kecerahannya seperti itu dan sebagainya. Kemudian ada tekstur. Nah, tekstur ini tuh digabungkan antara ornamen satu dengan ornamen lain. Misalnya ini. Nah, dalam teks itu akan tergabung ornamen gambar ini seperti itu. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat bersama. Ini dia. Jadi yang ada di dalam teks ini terdapat gambar yang telah kita satukan seperti itu. Kemudian opacity, kejelasan dan buramnya sebuah teks atau gambar. Rotate, ini angelnya. Kemudian mask. Untuk mask ini salah satu fitur yang keren menurut saya. Nanti deh kita akan membuat sebuah desain yang menggunakan mask ini dengan desain yang keren. Font, ini font bawaan guys, dia basic dari aplikasinya. Ini my fonts. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan men-sharing kepada kalian bagaimana cara mendownload fonts yang terbaru dan bisa kita tambahkan di sini. Kemudian recent itu fonts yang baru saja kita gunakan. Ini ada style, gaya, kayak itu bold atau apa namanya ini ya. Kita memberikan tanda miring atau underline, memberikan garis bawah seperti itu. Curve ini untuk membuat kemiringan dalam suatu teks. Background ini kita mainkan. Kemudian align, teksnya kita jadikan di tengah. Spacing ini adalah spasi antar huruf seperti itu. Kemudian line spacing itu jarak spasi atas dan bawah. Misalnya saya membuat sebuah teks yang agak panjang ya, sama new text. Bisa kita lihat ini, mohon maaf, line spacingnya. Berarti ini jarak spasi atas dan bawah seperti itu. Kemudian stroke, ini kita tahu dari video sebelumnya, dia itu adalah sebuah garis yang di tepi garis lah bahasanya. Mana itu? Mana nih? Tepi garis seperti ini, bisa dilihat. Ada shadow, kita bisa lihat shadow seperti bayangan. Ada opacity atau kejelasannya, ada blur radius.
ada offset ini angel di bayangannya guys ya, kita bisa memainkannya juga. Kemudian ada inner shadow yang lebih kompleks, gorgeous. Nanti kita edit sesuai dengan bagaimana kita memandang hal itu, apakah nyaman dipandang atau kurang nyaman, tinggal disesuaikan. Ada emboss ini juga, dan nanti salah satu desain yang keren menurut emboss ini perspektif. Saya kurang menggunakan ini perspektif. Begini ya. Oke, jadi seperti ini. Mungkin ini bisa kita lihat dari ketika kita mendesain sebuah arsitektur atau semacamnya. 3D rotate, text. Oke, seperti itu kita bisa lihat. Begitu kompleks ya guys. Kemudian 3D shadow, bayangannya yang bersifat 3D. Kemudian reflection itu bayangan di bawah. Oke, untuk saat ini seperti ini dulu, kita lanjut ke video selanjutnya ya.